Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Valentina Sukma Ayu dengan NPM 2213023021 dari kelas 4A akan mempresentasikan mengenai produk UAS dengan media pembelajaran berupa LMS mengenai materi hidrolisis garam. Materi hidrolisis garam ini adalah materi pada pembelajaran kimia di SMA kelas 11. LMS atau Learning Management System adalah sebuah platform perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola, mendokumentasikan, melacak, melaporkan, dan memberikan program pendidikan ataupun pelatihan. LMS ini sering digunakan dalam konteks pendidikan formal seperti sekolah dan universitas, serta dalam pelatihan perusahaan. Fungsinya meliputi pembuatan dan pengelolaan konten pembelajaran, administrasi khusus, dan juga mendukung berbagai metode pembelajaran termasuk sinkron maupun asinkron. Nah, dalam media ini saya menggunakan LMS karena LMS ini menawarkan berbagai banyak keuntungan seperti akses yang fleksibel untuk materi pembelajaran, kemudian untuk memungkinkan pengelolaan dalam konten yang struktur dan sistematis, dan memudahkan saya sebagai pengajar dalam menyusun dan menyampaikan materi ajar. Kemudian pada LMS itu juga mendukung berbagai format konten, menyediakan alat evaluasi, contohnya yaitu kuis, sehingga proses pembelajaran ini menjadi lebih interaktif, menarik, dan efektif. Oleh karena itu, saya menggunakan atau memilih LMS ini sebagai proyek UAS saya. LMS ini memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu meliputi akses yang fleksibel dan dapat diakses dari mana saja, memungkinkan pembelajaran yang mandiri dan sesuai dengan jadwal masing-masing peserta didik. LMS ini juga mempermudah pengelolaan konten pembelajaran secara terstruktur dan sistematis, serta menyediakan fitur pemantauan kinerja dan evaluasi yang efektif seperti kuis contohnya. Karena beberapa hal tersebut, maka LMS itu mendukung berbagai format konten, membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik sehingga siswa tidak bosan. Namun pada LMS ini juga memiliki kekurangan seperti membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai, koneksi internet yang stabil. Pengguna juga perlu memiliki keterampilan dasar dalam teknologi yang bisa menjadi tantangan bagi semua orang. Selain itu, interaksi tatap muka yang terbatas dalam LMS juga bisa mengurangi aspek sosial dan emosional dalam proses pembelajaran. Namun, meskipun LMS menawarkan banyak manfaat, namun penggunaannya itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Nah, berdasarkan hal tersebut, di sini saya sudah membuat produk mengenai LMS dengan materi hidrolisis garam. Di sini saya menggunakan asesmen sikap dan asesmen kinerja dengan bantuan media elektronik yaitu berupa LMS. Nah, di sini saya telah membuat 3 pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama yaitu pengantar hidrolisis garam. Kemudian pada pertemuan yang kedua, ini perhitungan mengenai pH larutan garam. Dan untuk pertemuan yang ketiga, aplikasi dan reaksi hidrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari ketiga pertemuan tersebut, pada akhir pertemuan, saya menampilkan atau memberikan kuis kepada siswa untuk mengukur seberapa pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, di sini kan saya
menggunakan asesmen sikap dan asesmen kinerja. Nah, asesmen sikap dapat dinyatakan sebagai penilaian terhadap sikap siswa yang ditunjukkan melalui suatu perbuatan peserta didik terhadap proses pembelajaran dan nilai-nilai tertentu yang ditanamkan melalui materi tertentu. Nah, misalnya dalam kelas yang saya telah buat ini, saya telah membuat forum diskusi. Pada pertemuan satu ini, saya membuat forum diskusi. Nah, pada forum diskusi ini, siswa dapat berdiskusi dengan siswa lain yang dapat menunjukkan sikap dari masing-masing siswa dalam menanggapi, kemudian memberikan tanggapan, dan juga menghargai pendapat dari siswa lain. Selain itu juga di sini saya membuat soal, kemudian ada latihan soal. Nah, di sini saya membuat latihan soal. Nah, ketepatan dalam pengumpulan tugas dan mengisi presensi yang telah saya buat pada masing-masing awal pertemuan itu menunjukkan sikap disiplin siswa. Selain itu juga saya menambahkan beberapa materi dalam bentuk file PPT, kemudian PDF, lalu juga saya menambahkan referensi-referensi lain seperti link dari YouTube dan media-media pembelajaran lainnya yang dapat membantu siswa untuk mengatasi rasa keingintahuannya mengenai hidrolisis garam. Dan masih banyak sikap-sikap yang dapat ditunjukkan siswa dalam media pembelajaran yang saya buat ini. Nah, selanjutnya yang kedua tadi saya membuat asesmen kinerja, di mana asesmen kinerja ini merupakan asesmen yang mengharuskan siswa menunjukkan kinerjanya, bukan menjawab atau memilih jawaban dari sederetan kemungkinan jawaban yang sudah tersedia. Misalnya dalam kelas ini saya telah membuat kuis hidrolisis garam pada akhir pembelajaran. Nah, pada kuis berikut ini, di mana ini terdapat 15 macam pertanyaan. Contohnya ini adalah pertanyaan yang pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Di mana pada kuis yang saya buat ini tidak hanya menggunakan satu jenis kuis, misalnya pilihan ganda saja atau esai saja. Namun di sini saya menggabungkan beberapa pilihan seperti ada pilihan ganda, kemudian ada esai yang singkat, lalu ada benar salah, kemudian ada pilihan yang terdapat 2 jawaban, kemudian dan lain-lain. Nah, dari ke-13 soal pilihan ganda ini, di sini ada soal esai. Nah, dalam soal esai ini, siswa diminta untuk menjelaskan dengan kata-kata dan caranya sendiri terhadap permasalahan mengenai hidrolisis garam. Di sini dapat dilihat contoh kuisnya. Kemudian selain itu siswa juga dapat berdiskusi pada forum diskusi mengenai isu ataupun permasalahan
untuk berdiskusi kan asesmen kinerja dari para siswa. Untuk produk akhir secara lengkapnya yang telah saya buat yaitu tampilannya sebagai berikut. Di sini saya menampilkan salam pembuka sebagai ucapan selamat datang di kelas hidrolisis garam kelas 11 pada tahun 2024-2025. Kemudian di sini saya menambahkan pendahuluan. Lalu profil dari guru atau profil saya berupa nama lengkap, jenis kelamin, jabatan, alamat email, dan nomor HP. Lalu di sini saya menampilkan deskripsi dan capaian pembelajaran. Di sini berisi capaian pembelajaran yang harus dicapai siswa dalam satu materi ini. Di sini tadi saya sudah menyebutkan ada 3 pertemuan. Pertemuan pertama itu ada pengantar hidrolisis garam. Di sini ada pendahuluan. Lalu ada daftar hadir. Daftar hadir ini tadi bisa mengidentifikasikan siswa untuk asesmen sikapnya, sikap disiplin, sikap ilmiah disiplin. Lalu di sini ada indikator pencapaian pembelajaran dan pemahaman belajar. Ini berisi capaian-capaian yang harus dicapai siswa dalam satu pertemuan ini atau dalam satu pertemuan pengantar hidrolisis garam. Lalu di sini saya menambahkan bahan ajar berupa fenomena dan konsep hidrolisis garam serta jenis garam dan larutan yang mengalami hidrolisis dalam bentuk link YouTube. Lalu bahan ajar yang kedua saya menampilkan PPT. Lalu setelah mempelajari dari kedua bahan tersebut, saya meminta siswa untuk berdiskusi dari permasalahan atau isu yang telah saya buat. Lalu untuk pertemuan kedua, perhitungan pH larutan garam, sama seperti pertemuan sebelumnya. Di sini ada pendahuluan, lalu daftar hadir, indikator pencapaian pembelajaran, bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran ini saya menampilkan 1, kemudian saya membuat latihan soal kepada siswa supaya untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa mengenai perhitungan pH larutan garam, apakah bisa atau tidak. Dan di sini saya menambahkan waktu untuk pengumpulannya untuk mengindikasikan asesmen sikap disiplin tepat waktu. Lalu di sini saya menambahkan bahan pembelajaran yang kedua berupa link YouTube, video YouTube. Bahan pembelajaran ketiga juga YouTube. Lalu saya menambahkan forum diskusi untuk para siswa berdiskusi. Lalu untuk pertemuan yang ketiga, di sini tentang aplikasi dan reaksi hidrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti pertemuan sebelumnya, ada pendahuluan, kemudian daftar hadir, indikator pencapaian pembelajaran dan pengalaman belajar, bahan pembelajaran 1, 2, dan 3. Kemudian ada forum diskusi juga. Dan di sini saya tadi menampilkan kuis tadi sebagai pengukuran siswa, apakah paham, sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dilakukan selama 3 pertemuan ini. Di sini ada 13 soal, di mana pada masing-masing soal ini memiliki poin sendiri-sendiri.
Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.